Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me Wici Purwanti. Okay, in this video we will learn together about solving agreement and disagreement. Apakah sudah ada yang tahu apa sih sebenarnya agreement dan disagreement itu? Jika belum, mari kita simak video ini sampai selesai ya. Well, agreement and disagreement are responses or expressions of agreement and disagreement that we use against the opinions or statements of others. Jadi, agreement dan disagreement ini merupakan suatu respon atau ungkapan atas kesetujuan atau agreement dan ketidaksetujuan atau disagreement kita terhadap pendapat atau pernyataan dari orang lain. Lalu, kapan sih kita menggunakan agreement dan disagreement ini? Well, we usually use agreement and disagreement in everyday conversation. Generally, when two or more people are discussing something, they will determine the rules or decision together. Nah, teman-teman, jadi agreement dan disagreement ini ternyata seringkali kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari loh, yang biasanya melibatkan dua orang atau lebih di saat sedang mendiskusikan sesuatu. Misalnya, ketika berada di sekolah, ada seorang guru yang memberi tugas kelompok kepada murid-muridnya untuk membuat cerita dengan tema bebas. Nah, dalam menentukan tema, pastinya mereka akan berdiskusi terlebih dahulu tentang tema apa yang akan diambil untuk dijadikan cerita. Nah, pada proses seperti inilah agreement dan disagreement dimulai atau mulai bekerja. Nah, berikut ada beberapa contoh ungkapan kesetujuan atau agreement yang bisa kita gunakan. Di antaranya, I agree, absolutely, you are right, that's true, exactly, I think so. Dan berikut ada beberapa contoh ungkapan atas ketidaksetujuan kita terhadap sesuatu yang bisa kita gunakan. Di antaranya, I'm not agree, I don't think so, that's not always true, no way, I totally disagree. Selain ungkapan agreement dan disagreement, di sini juga terdapat ungkapan partly agree, yang mana ini adalah ungkapan setengah setuju dan setengah tidak setuju. Misalnya, ketika kita setuju dengan pendapat orang lain, tetapi ada suatu hal yang membuat kita bimbang antara setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut. Dan berikut contoh ungkapan dari partly agree. I agree with you, but I see your point, but I'm not sure about that. Dan berikut ada beberapa contoh untuk menanyakan kesetujuan, seperti what do you think? How do you feel? Do you agree? Do you have anything to say? Dan selanjutnya, berikut ada sebuah contoh percakapan singkat yang menunjukkan kesetujuan. Would you agree if we went to the bookstore at 10 p.m? Lalu si B menjawab, Yeah, I agree with you. Di sini ada kata I agree with you, yang mana kata I agree ini menunjukkan suatu kesetujuan si B atas pertanyaan yang diberikan oleh si A tentang rencananya untuk pergi ke toko buku jam 10 pagi. Dan berikut contoh percakapan singkat yang menunjukkan ketidaksetujuan atau disagreement. Would you agree if we went to the bookstore at 10 a.m? Lalu si B menjawab, I'm not agree because at 10 a.m. I have a family event. Di sini ada kata I'm not agree, yang mana kata I'm not agree ini menunjukkan suatu ketidaksetujuan si B atas pertanyaan yang diberikan oleh si A tentang rencananya untuk pergi ke toko buku jam 10 pagi.
Selanjutnya, ada contoh percakapan singkat yang menunjukkan ungkapan setengah setuju atau partly agree. Would you agree if we went to the bookstore at 10 AM? Lalu si B menjawab, yes, I agree, but I have to take my mother to the market first. How about we leave at 10:15 AM? Nah, di sini ada kata I agree, but yang mana si B ini sebenarnya setuju, tetapi ada sesuatu hal yang membuatnya bimbang, yaitu dia harus mengantar ibunya ke pasar terlebih dahulu. Lalu, untuk mengatasinya, dia bertanya kepada si A tentang rencana untuk pergi ke toko buku agar diganti menjadi pukul 10:15 pagi. Oke, itu tadi penjelasan mengenai agreement dan disagreement. Mungkin cukup sekian video